Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rizkyania Latifah, NIM 2315 dan Rike Indri Antika, NIM 2277. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang siklus investasi. Deskripsi investasi. Investasi itu merupakan penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Menurut tujuannya, investasi dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu investasi jangka pendek. Umumnya investasi ini berupa surat berharga seperti saham, obligasi, atau surat berharga yang lain, yang harga pasarnya relatif stabil. Tujuan pokok pembelian surat berharga ini adalah untuk menanam kas yang untuk sementara waktu tidak terpakai dalam kegiatan bisnis perusahaan. Untuk yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang berupa surat berharga seperti saham, obligasi, piutang hipotek, wesel, piutang, dan berupa persekot kepada perusahaan afiliasi, dana khusus seperti sinking fund, dana pensiun, dan aktiva tetap yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan perusahaan seperti tanah untuk ekspansi pabrik. Tujuan pokok investasi dalam surat berharga ini yaitu untuk memperoleh pendapatan bunga atau dividen dalam jangka panjang, untuk membentuk dana khusus, atau untuk mengendalikan perusahaan lain melalui pemilikan saham. Kemudian prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian investasi di neraca. Yang pertama, investasi harus disajikan secara terpisah di neraca sesuai dengan tujuan investasi tersebut. Investasi yang tidak akan dijual dalam jangka pendek disajikan dalam kelompok aktiva tidak lancar. Jika jumlahnya material investasi ini disajikan terpisah dengan judul investasi, jika jumlahnya kecil, investasi jangka panjang ini disajikan dengan judul aktiva lain-lain. Investasi yang tujuannya untuk menyediakan modal kerja disajikan di neraca dalam kelompok aktiva lancar dengan judul surat berharga. Yang kedua, investasi jangka pendek disajikan nilainya di neraca dengan salah satu dari dua cara berikut ini, yaitu yang pertama, pada kosnya dengan mencantumkan harga pasarnya di dalam tanda kurung. Yang kedua, pada nilai mana yang lebih rendah antara harga pasar atau kos. Nilai yang lebih tinggi harus dicantumkan di dalam tanda kurung. Kemudian, prinsip yang ketiga, investasi jangka panjang disajikan di neraca pada kosnya. Harga pasar tidak harus disajikan di dalam tanda kurung seperti halnya dengan investasi jangka pendek. Jika nilai pasar investasi jangka panjang tersebut turun dalam jumlah yang material dan diperkirakan menurun nilai tersebut akan berlangsung lama atau permanen, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dibebankan sebagai kerugian dalam tahun yang bersangkutan. Yang keempat, harus dicantumkan pengungkapan yang cukup jika investasi jangka pendek digadaikan sebagai jaminan penarikan uang. Yang kelima, investasi dalam perusahaan afiliasi dan dalam non-consolidated subsidiary companies harus disajikan secara terpisah dari investasi yang lain dan harus dicantumkan penjelasan yang cukup mengenai sifat hubungan antara perusahaan-perusahaan tersebut. Yang keenam, obligasi atau saham yang dikeluarkan oleh klien yang dibeli kembali sebagai treasury bond atau treasury stock disimpan dalam dana khusus, baiknya disajikan sebagai pengurang utang obligasi atau modal saham. Yang ketujuh, jika investasi bukan merupakan sumber pendapatan perusahaan, maka penghasilan yang timbul dari pemilikan investasi tersebut harus digolongkan dalam penghasilan di luar usaha. Yang kedelapan, jika penghasilan bunga dan penghasilan dividen jumlahnya material, keduanya harus disajikan secara terpisah di dalam laporan laba rugi. Yang kesembilan, laba atau rugi sebagai
akibat penjualan investasi jangka pendek yang material jumlahnya harus disajikan secara terpisah di dalam laporan laba rugi dalam kelompok penghasilan di luar usaha. Angka yang disajikan adalah jumlah laba atau rugi setelah dikurangi pajak. Yang ke-10, laba atau rugi yang timbul dari transaksi antar perusahaan yang belum direalisasikan dalam hubungan antara induk dan anak perusahaan harus dieliminasikan jika investasi dicatat dengan equity method atau metode equity. Yang terakhir, laba atau rugi yang timbul dari transaksi yang bersangkutan dengan saham yang dikeluarkan sendiri oleh perusahaan tidak boleh diperhitungkan dalam penentuan laba atau rugi perusahaan. Laba atau rugi diberlakukan sebagai tambahan atau pengurangan unsur modal. Kemudian, tujuan pengujian substantif terhadap investasi, yaitu ada yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan investasi. Kemudian membuktikan bahwa saldo investasi mencerminkan kepentingan klien yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan investasi selama tahun yang diaudit. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo investasi yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan bahwa saldo investasi yang dicantumkan di neraca merupakan milik klien. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian investasi yang dicantumkan di neraca. Yang selanjutnya, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan investasi di neraca. Kemudian program pengujian substantif terhadap investasi. Prosedur audit awalnya ada usut saldo investasi yang tercantum di neraca ke saldo akun investasi yang bersangkutan di dalam buku besar. Untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo investasi yang tercantum di neraca didukung dengan catatan akuntansi yang dapat dipercaya kebenaran mekanisme pencatatannya, maka saldo investasi yang dicantumkan di neraca diusut ke akun buku besar berikut ini, yaitu akun investasi sementara. Akun ini digunakan untuk menampung transaksi pembelian dan penjualan surat berharga sebagai investasi sementara. Dan investasi jangka panjang. Kelompok akun ini terdiri dari akun-akun investasi saham, investasi obligasi, piutang hipotek, piutang wesel, untuk piutang kepada perusahaan afiliasi, dana pelunasan obligasi, dana pensiun, dan aktiva tetap untuk ekspansi. Kemudian hitung kembali saldo akun investasi di dalam buku besar. Untuk memperoleh keyakinan mengenai ketelitian penghitungan saldo akun investasi, auditor menghitung kembali saldo akun investasi sementara dan investasi jangka panjang dengan cara menambah saldo awal dengan jumlah pendebitan dan pengurangannya dengan jumlah pengkreditan tiap-tiap akun tersebut. Selanjutnya, yaitu usut saldo awal akun investasi ke kertas kerja tahun yang lalu. Untuk mencapai tujuan ini, auditor melakukan pengusutan saldo awal akun investasi ke kertas kerja tahun lalu. Kertas kerja tahun lalu dapat menyajikan informasi tentang berbagai koreksi yang diajukan oleh auditor dalam audit tahun yang lalu, sehingga auditor dapat mengevaluasi tindak lanjut yang telah ditempuh oleh klien dalam menanggapi koreksi yang diajukan oleh auditor. Kemudian lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun investasi. Ketidakberesan dalam transaksi pembelian dan penjualan investasi dapat ditemukan melalui review atas mutasi luar biasa, baik dalam jumlah maupun sumber posting dalam akun investasi. Selanjutnya, usut posting pendebitan dan pengkreditan akun investasi ke dalam jurnal yang bersangkutan. Pendebitan dalam akun investasi sementara dan investasi jangka panjang diusut ke register bukti kas keluar dan pengkreditan ke rekening-rekening tersebut diusut ke jurnal penerimaan kas untuk memperoleh keyakinan bahwa mutasi penambahan dan pengurangan investasi berasal dari jurnal-jurnal yang bersangkutan.
Kemudian lakukan rekonsiliasi buku pembantu investasi dengan akun kontrol investasi di dalam buku besar. Saldo akun kontrol investasi di dalam buku besar tersebut kemudian dicocokkan dengan jumlah saldo akun pembantu investasi untuk memperoleh keyakinan bahwa catatan akuntansi klien yang bersangkutan dengan investasi dapat dipercaya ketelitiannya. Yang kedua, prosedur analitik. Pada tahap awal pengujian substantif terhadap investasi, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Untuk itu, auditor melakukan perhitungan berbagai rasio berikut. Rasio investasi sementara dengan aktiva lancar, yaitu investasi sementara ditambah total aktiva lancar. Yang kedua, rasio investasi jangka panjang dengan aktiva lancar, yaitu investasi jangka panjang ditambah total aktiva lancar. Untuk rate of return tiap-tiap golongan investasinya, yaitu dengan menghitung pendapatan bunga ditambah rata-rata investasi golongan investasi tertentu. Kemudian pengujian terhadap transaksi rinci. Pemeriksaan dokumen yang mendukung peroleh surat berharga yang dimiliki oleh klien pada tanggal neraca untuk membuktikan hak milik klien atas surat berharga yang berada di tangan klien atau di tangan pihak lain pada tanggal neraca. Auditor melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang mendukung memperoleh surat berharga tersebut. Kemudian hitung kembali pendapatan bunga dan dividen tahun yang diaudit. Penghasilan bunga dan dividen dicatat dalam kelompok akun pendapatan di luar usaha. Auditor kemudian menghitung kembali pendapatan bunga dan dividen berdasarkan informasi yang tercantum dalam sertifikat surat berharga. Kemudian hitung kembali laba dan rugi yang timbul dari transaksi penjualan surat berharga. Investasi dalam surat berharga menimbulkan dua macam pendapatan, yaitu pendapatan bunga dan capital gain. Capital gain yang timbul dari penjualan surat berharga ini dihitung dengan cara mengurangi hasil penjualan surat berharga dengan kos surat berharga yang dijual. Untuk selanjutnya, yaitu menghitung kembali laba atau rugi yang timbul dari transaksi penjualan investasi. Penjualan surat berharga menimbulkan laba atau rugi yang merupakan selisih hasil penjualan dengan kos surat berharga yang dijual. Dalam verifikasi nilai investasi yang dicantumkan di neraca, auditor memeriksa dokumen yang mendukung penjualan investasi dan sekaligus menghitung kembali laba atau rugi yang timbul dari transaksi penjualan investasi tersebut. Kemudian memeriksa dokumen yang mendukung transaksi pembelian surat berharga dalam periode sekitar tanggal neraca. Dari pemeriksaan atas dokumen pembelian surat berharga tersebut, auditor akan dapat menemukan kemungkinan ketidaktepatan pisah batas yang digunakan oleh klien dalam mencatat transaksi memperoleh surat berharga. Kemudian periksa dokumen yang mendukung transaksi penjualan surat berharga dalam periode sekitar tanggal neraca. Dari pemeriksaan atas dokumen penjualan surat berharga tersebut, auditor akan dapat menemukan kemungkinan ketidaktepatan pisah yang digunakan oleh klien dalam mencatat transaksi penjualan surat berharga. Selanjutnya, pemeriksaan dokumen yang mendukung transaksi memperoleh dan penjualan investasi. Auditor melakukan pemeriksaan terhadap bukti yang mendukung transaksi penjualan surat berharga untuk menentukan ketelitian pengkreditan atau investasi dan penentuan laba dan rugi yang timbul dari transaksi tersebut. Kemudian pengujian terhadap akun rinci. Tahap yang pertama yaitu mempelajari notulen, rapat pemegang saham dan direksi. Penanaman dana di luar perusahaan, terutama yang bersifat jangka panjang, biasanya memerlukan otorisasi dari pemilik perusahaan. Oleh karena itu, auditor berkewajiban untuk mempelajari notulen rapat pemegang saham untuk mengetahui apakah dalam tahun yang diperiksa pemegang saham telah membuat keputusan yang berhubungan dengan penanaman dan perusahaan dalam bentuk investasi jangka panjang. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua, minta daftar surat berharga yang ada di tangan klien dan lakukan perhitungan dan inspeksi terhadap sertifikat surat berharga tersebut.
Langkah selanjutnya, setelah auditor mempelajari notulen rapat pemegang saham dan rapat direksi, auditor kemudian meminta klien untuk membuat daftar semua investasi yang dimiliki klien pada tanggal neraca. Selanjutnya, kirimkan konfirmasi tentang surat berharga milik klien yang berada di tangan pihak lain. Jika sertifikat surat berharga milik klien berada di tangan pihak lain pada tanggal neraca, misalnya dipegang oleh kreditor sebagai jaminan utang yang ditarik oleh klien, auditor harus memperoleh konfirmasi dari pemegang sertifikat tersebut untuk membuktikan keberadaan investasi yang dicantumkan oleh klien di neraca. Kemudian, lakukan rekonsiliasi antara surat berharga yang dihitung dengan hasil konfirmasi dan jumlah yang disajikan di neraca. Untuk membuktikan keberadaan investasi yang disajikan di neraca, informasi hasil perhitungan dan pengamatan fisik terhadap sertifikat investasi dan jawaban konfirmasi dari pemegang saham sertifikat investasi klien dicocokkan dengan jumlah investasi yang dicantumkan di neraca. Selanjutnya, lakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap polis asuransi surat berharga. Jika klien memiliki sertifikat surat berharga dalam jumlah yang banyak, biasanya itu klien menutup asuransi untuk melindungi klien dari risiko kecurian. Kemudian minta konfirmasi mengenai surat berharga yang dijadikan jaminan penarikan utang. Dari jawaban konfirmasi bank tersebut, auditor dapat mengetahui jenis tarif dividen atau bunga dan nominal surat berharga yang dijaminkan dalam penarikan utang. Kemudian bandingkan metode penilaian investasi yang digunakan oleh klien dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Dan bandingkan nilai investasi dengan harga pasar surat berharga. Saldo investasi dicantumkan di neraca pada nilai yang lebih rendah antara harga pasar surat berharga pada tanggal neraca dengan kosnya. Kemudian ada verifikasi penyajian dan pengungkapan. Tahap pertama yaitu periksa klasifikasi surat berharga sebagai investasi sementara dan investasi jangka panjang. Untuk memverifikasi penyajian investasi di neraca, auditor melakukan wawancara dengan Direktur Keuangan mengenai kebijakan investasi sementara yang dijalankan selama tahun yang diperiksa. Kemudian tahap kedua, periksa investasi jangka panjang mengenai kemungkinan sebagai alat pengendali perusahaan lain. Jika investasi dalam perusahaan lain dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan tersebut, klien harus menyajikan investasi jangka panjang ini menurut salah satu metode berikut ini, yaitu ada equity method atau pooling of interest method. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan tentang siklus investasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.